Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح حفظه الله: فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق. Di dalam penjelasan Syekh Al-Imam Al-Barbahari agar kita berpegang dengan sunnah dan jamaah, ya, satu jamaah, yaitu jamaah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka janganlah kita mengikuti jamaah-jamaah yang menyelisihi al-haq. Wa la yakununa jama'atan illa bi syartain. Tidaklah jamaah dinamakan jamaah kecuali dengan dua syarat: ayyakuna manhajuhumul kitab was sunnah wa manhaj salaf salih. Itu manhaj jamaah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, mengikuti salaf salih, itu para sahabat. Yang kedua, wa ayyakuna lahum imamun muslimun yaquduhum wa yarji'una ilaih. Ada ulama atau imam di sini bisa maknanya adalah imam ulama atau pemimpin muslim yang mengarahkan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Itulah yang dimaksud dengan imam muslim. Imam yaitu ulama dan umara. Muslim yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Iya. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada penguasa yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih, ya kita ikuti ulamanya. Ulama yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Iya. Kalau nggak ada di negara kita, ya di negara lain, maksudnya ulama yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Itulah yang dimaksud dengan jamaah yang hak. Fala dina illa bi jamaah. Tidak sempurna agama kecuali dengan berjamaah. Wala jamaah illa bi imam. Tidak ada jamaah, tidak sempurna satu jamaah kecuali dengan adanya imam, ulama atau penguasa yang memimpin jamaah itu, kaum muslimin, kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Wala imam illa bisam'in wa ta'atin. Dan tidak sempurna kepemimpinan itu, ulama dan umara itu, kecuali dengan mendengar dan taat kepada kebenaran. Hadza manhajul muslimin. Inilah manhajnya kaum muslimin. Manhaj itu artinya tariqah, cara beragama kaum muslimin. Wa hadha huwa sunnah allati yashrahuha rahimahullah. Dan inilah sunnah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Jelas ya, kawan? Jadi jamaah itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, wahyal jamaah, itu harus ada dua syarat. Yang pertama, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ya, yang kedua harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya di sini adalah ulama atau umara yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Itulah al-jamaah. Artinya apa? Kalau ada jamaah yang tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman salafus salih, maka jangan diikuti jamaah itu. Ya, semua firaq ad-dhallah, jamaah yang sesat, ya, firqah yang sesat seperti Syiah,
Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, apalagi yang zaman sekarang ini Ahmadiyah, Sufiyah, ya, apalagi Liberaliyah, ya, itu jelas tidak berpegang dengan pemahaman salafus saleh. Begitulah ya kawan. Kita tinggalkan jamaah yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Wa fi hadza nahyun an asy-syudud wa fil ara'i wal mukhalafat. Di dalam keterangan ini terkandung larangan agar kita tidak menyeleneh dengan pendapat masing-masing dan tidak menentang al-haq. Wa anna al-insana yalzamul majmu'ah, adalah seorang bersama rombongannya madamu annahum laisu 'ala dhalal, selama mereka tidak di atas kesesatan. Begitu ya kawan. Syekh bin Baz pernah ditanya, Syekh, siapa golongan yang selamat di zaman kita sekarang ini? Maka beliau mengatakan humus salafiyun, mereka adalah salafiyun. Iya. Begitu pula Syekh Al-Albani ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi itu. Salafi itu terdiri dari dua kata, salafun dan nisbah. Ya. Maksudnya adalah salafi itu maksudnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Menurut pemahaman salaf dan pengamalan salaf. Salaf itu siapa? Nabi dan para sahabat. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, itu orang-orang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Qawluhu khala'a ribqatal aw rubqatal Islam min 'unuqih, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Kana min 'adad al-Arab annahum yad'una lil-aghnam ribatan fi riqabiha hatta la tatafarraq wa tadhi'. Kebiasaan orang Arab bahwa mereka pemilik kambing-kambing itu ya meletakkan tali di leher mereka, lehernya kambing-kambing itu, supaya tidak terpisah dan supaya tidak hilang, wa ya'kuluha dzib, dan supaya tidak dimakan oleh serigala kalau sendirian. Wa hadhil arbita takunu muttasila bihablin wahid. Tali-tali itu bersambung dengan satu tali, yajma'uha, sehingga mengumpulkan semua kambing-kambing itu, min ajril muhafadha 'alaiha, tujuannya untuk menjaga kambing-kambing itu semua. Fasyabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam luzumul jama' bi hadzal amr, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan hendaklah kita bersama jamaah al-haq, ya, itu seperti kambing-kambing itu yang diikat dengan tali, satu tali yang sehingga tidak tercerai-berai. Fa innal jamaah hiya ribat al-waqi min al-mahalik. Iya, karena dengan bersama jamaah al-haq itulah tali yang seperti tali yang melindungi dia dari kebinasaan. Karibat alladhi yakunu fi riqabil abna, persis seperti tali yang mengikat lehernya kambing-kambing, yahfadhuha min adh-dhib, untuk menjaganya dari dari serigala, wa min ad-dhaya', dan dari tersia-sia. Begitu ya ikhwan. Kalau zaman sekarang ini, ya, menurut penjelasan para ulama, ya, ulama yang sudah meninggal yang pernah di zaman kita ini, ada 3 tokohnya, itu Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Ya, 3 itu ikuti, baca buku mereka. Kemudian setelah itu yang masih hidup sekarang Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum ambil ilmunya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian Syekh siapa itu yang tergabung dalam
hay'a kibarul ulama, kumpulan para ulama senior, lajnah daimah, ya, dan juga para ulama yang seperti mereka. Ikuti mereka, fatwa-fatwanya. Begitu ya ikhwan. Jangan malah kita menyelisih mereka yang dulunya mengikuti Syekh Ibnu Utsaimin misalnya, sekarang malah menyelisih. Yang dulunya mengikuti Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz, sekarang menyelisih, mengkritik Syekh Al-Albani, mengkritik Syekh bin Baz. Bahaya sudah. Sebelum mereka siapa? Sebelum mereka banyak, ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beserta anak-anak dan cucunya sampai hari ini. Dan juga sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab siapa lagi? Yaitu Syekhul Islam bin Taimiyah. Syekh Al-Albani pernah ditanya oleh seorang, Syekh, ada seorang Ibaldi itu seorang khawarij dari Oman, negeri Oman. Dia mencela Syekhul Islam bin Taimiyah. Bahkan dia mengatakan sebaiknya buku-bukunya Ibnu Taimiyah itu dibakar saja. Apa kata Syekh Al-Albani? Siapa yang mengatakan demikian, maka dia sesat. Kalau seorang mengaku dirinya dai, dia tidak mau membaca bukunya Syekhul Islam bin Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, itu murid-muridnya Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Al-Mizzi, ya, mertuanya Ibnu Katsir, maka dia tersesat. Ya, itu ya ikhwan. Jadi kita ini harus tahu siapa ulama yang alal haq, ulama yang di atas kebenaran. Kita harus tahu itu. Ya, Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Imam Al-Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, kemudian siapa lagi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang seperti mereka. Itulah ulama, itulah jamaah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu berpegang kepada kebenaran walaupun kamu sendirian. Alhamdulillah begini, ya, Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Dia ini murid dari muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan yang mensyarahkan siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan, Ahlul Haq. Kemudian wa kana dhallan mudilla, yani seorang yang menjauh dari al-jamaah, menjauh dari ulama, ya, al-haq, maka dia sesat pada dirinya dan dia menyesatkan orang lain. Dhallan fi nafsihi 'anil tariq, dia akan tersesat dirinya dari jalan kebenaran. Mudhillan li ghairihi, dan dia akan menyesatkan orang lain. Dhallan fi nafsihi wa mudhillan liman iqtada bihi wattaba'a, dia sesat pada dirinya dan dia akan menyesatkan orang-orang yang mengikuti. Iya, itu kalau dia menjauh dari jamaah ahlul haq, yaitu ulama ahlus sunnah salafiyun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah setelah datang kepada dia petunjuk dan dia mengikut bukan jalannya kaum mukminin, kami akan berlepas diri dari orang itu dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Syahidnya mana? Syahid itu kalimat dalam ayat ini yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin.
siapa kaum mukminin yang disebut oleh ayat ini ketika turun ayat ini ya ikhwan? Siapa? Siapa? Para sahabat. Ini siapa yang tidak mengikuti jalannya sahabat, tidak mengikuti cara para sahabat beragama, maka dia sesat. Maka dia sesat. Makanya tidak ada satupun di firqah-firqah sesat itu, tidak ada satupun sahabat di situ. Kelompok yang pertama kali muncul sesat Khawarij di zamannya Utsman. Apakah ada sahabat ikut di situ? Tidak ada. Tidak ada. Mana ada sahabat ikut Khawarij? Enggak ada. Dua, Syiah. Syiah ini muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib. Apakah ada sahabat yang membela mereka? Tidak ada. Alhamdulillah. Bahkan Ali yang pertama kali yang paling keras mensikapi Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dia yang paling keras. Begitu pula Murji'ah, Qadariyah. Ibnu Umar ketika dengar ada Qadariyah muncul di Basrah, maka dia keras menentang mereka. Disebutkan dalam Sahih Muslim di hadis yang pertama di Kitabul Iman. Kata Ibnu Umar kepada dua orang yang dari Basrah itu, jika kamu bertemu mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Jadi tidak ada sahabat yang ikut kelompok sesat. Begitu pula kita ya ikhwan, jangan kita mengikuti semua kelompok sesat. Ikuti yang hak. Itu ya ikhwan, ikuti salafus salih. Itulah yang hak. Wallahi itulah yang hak. Hal wajib al muslim yattabi'a sabilal mu'minin. Wajib bagi seorang muslim mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat. Wala yukhalifuhum, dan jangan menentang mereka. Wala yukhalifahum, jangan menentang mereka. Wala yusudda anhum, dan jangan menyendiri dari mereka. Bergabunglah bersama mereka. Alhamdulillah. Cuma di sini ya ikhwani, ya ada muncul kelompok yang mengaku dirinya salafi, tapi dia menusuk dari belakang. Itu kelompok Haddadiyah. Silakan adzan dulu ya, baru kita sampaikan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi ada satu kelompok apa namanya Haddadiyah, pengikutnya Mahmud Al-Haddad. Dia ini kata Syekh Hamad Al-Ansari, ya, seorang ulama di Madinah, Syekh Hamad Al-Ansari. Salah tokohnya itu Mahmud Al-Haddad. Itu sering datang ke saya kata. Dan dia seorang talibul ilm yang mencari makhtutat, buku-buku manuskrip. Iya, pernah tukar menukar dengan saya. Tiba-tiba dia menusuk dari belakang. Maksudnya dia menyerang Salafiyin. Apa diantaranya? Buku-bukunya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar dibakar sama dia. Dia beserta kelompoknya. Maka dilaporkan ke Amir Madinah waktu itu. Akhirnya Mahmud Al-Haddad diusir dari Madinah dan beserta rombongan dia. Jadi seperti itu ya. Jadi ada kelompok yang ekstrim. Dia ngaku Salafi, tapi dia memperlakukan para ulama dengan tidak sopan sama sekali. Bayangkan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari dibakar. Fathul Bari. Kemudian syarah Muslim karya Imam Nawawi itu dibakar sama mereka. Semua bukunya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi tidak diangkat. Padahal kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwasanya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi sudah kembali kepada salaf. Kalau Imam Ibnu Hajar diketahui dari buku Fathul Bari di bab terakhir Kitab Tauhid, dia telah kembali kepada manhaj salaf. Adapun Imam Nawawi itu ada satu buku khusus juz, ya, dan itu saya belum lihat bukunya, ya. Tapi saya sudah share itu di Facebook saya itu tentang fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar telah kembali kepada manhaj salaf dan meninggalkan takwil ala Asy'ariyah, Maturidiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi hati-hati ya ikhwani. Mereka ini lebih banyak membicarakan ulama salafi dulu dan sekarang, dihabisin habis. Nah terus syekh mereka siapa? 1-2 orang saja. Iya, 1-2 orang saja. Taklid dengan 1-2 orang saja. Terus mencela ulama yang lainnya. Syekh Abdul Muhsin dicela, Syekh Shalih Al-Fauzan dicela, Syekh siapa ini? Syekh Abdul Razzaq juga. Iya, Syekh Abdul Razzaq dicela. Kemudian dianggap bukan salafi.
kemudian juga Syekh Ali Forkus. Sampai Syekh Ali Forkus mengatakan begini, ini tokohnya ulama salafi di Aljazair, ketika dicela oleh mereka, saya tidak butuh dengan pujian dan celaan kalian, karena kalian kemarin akan memuji seorang, hari ini kalian akan mencela. Maka kita tidak butuh dengan celaan dan pujian kalian. Selesai sudah. Ya, alhamdulillah. Syekh Ali Forkus hafizahullah sampai sekarang muridnya paling banyak di dunia. Dia itu di websitenya yang subscribe dia itu 70 juta orang. Bayangkan ya. Yang menyaksikan video-video dia, ceramah dia 70 juta orang seluruh dunia. Itu tidak dianggap sebagai ulama. Padahal Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, Syekh Muhammad Ali Forkus akbar minni sinnan wa ilman. Dia lebih besar, lebih tinggi dari saya, baik umur maupun ilmunya. Dan dia sudah masuk jajaran mufti yang boleh berfatwa dalam masalah-masalah besar. Itu dicela sama Haddadiyah. Ya ikhwan. Jadi ini sekedar tambahan faedah dari saya, bahwasanya ada orang-orang yang ngaku salafi tapi dengan sesama salafi itu, waduh kerasnya bukan main. Ya, dan itu yang mereka bicarakan tiap hari. Bukan hanya ketika di majelis mereka, tapi juga di YouTube. Itu aja yang dibicarakan. Ulama salafi tok yang dijelek-jelekan. Tapi mereka ngaku salaf. Harusnya kan seorang talibul ilm itu menyampaikan ilmu yang bermanfaat, tauhid, fikih, ya, akhlak, sampaikan ilmu kepada umat, ya, tafsir, hadis dan yang lainnya. Harusnya itu yang disampaikan, bukan yang selalu dibanggakan di YouTube. Ya, mereka itu hanya menjelek-jelekkan sama mereka. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya, ikhwani fillah, karena ini ada, jadi ada sebab itu ya ikhwan ya, antum tahu sendirilah ya. Jadi kita hari ini agak terlambat, tapi tidak apa-apa, dan antum saya yakin punya kegiatan ba'dal isya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah dilanjutkan di lain kesempatan biidznillah taala. Jadi kita mulai dari poin yang ketiga, insyaallah halaman 21. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.